Pernahkah kamu merasa kalau dunia tempat kita tinggal sekarang tidak benar-benar berjalan seperti apa yang ditulis di buku sejarah? Bagaimana jika semua krisis, teknologi, hingga peristiwa besar di dunia sebenarnya adalah skenario yang sudah ditulis dengan rapi? Hari ini, kita akan membongkar 4 teori konspirasi terbesar yang memaksa kita untuk mempertanyakan kembali apa itu kebenaran. Kita mulai dari tahun 1969. Dunia terpaku melihat Neil Armstrong berjalan di bulan. Tapi bagi sebagian peneliti, itu adalah panggung sandiwara terbesar abad ini. Muncul teori bahwa Amerika yang saat itu kalah taruhan teknologi dengan Uni Soviet menyewa sutradara terkenal Stanley Kubrick untuk memalsukan seluruh pendaratan di sebuah studio rahasia di Hollywood. Pertanyaannya, mengapa bendera Amerika bisa melambai di ruang hampa udara? Mengapa tidak ada bintang sama sekali di langit malam bulan? Dan yang paling mencurigakan, jika teknologi tahun 60-an sekuno itu bisa membawa kita ke bulan, lalu mengapa dalam 50 tahun terakhir kita seolah kehilangan kemampuan untuk kembali ke sana? 3 pertanyaan tadi memang terdengar sangat menyudutkan. Tapi, mari kita bedah satu persatu menggunakan sains dasar dan bukan sebuah asumsi. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Pertama, soal bendera yang berkibar. Logikanya, di bulan tidak ada atmosfer, jadi tidak ada angin. Mengapa benderanya bisa bergelombang seperti ditiup angin studio? Kenyataannya, NASA sudah tahu bahwa di bulan tidak ada angin. Jika mereka memakai tiang bendera biasa, bendera itu akan layu dan menggantung ke bawah, sehingga tidak akan terlihat bagus di foto. Oleh karena itu, mereka mendesain tiang khusus berbentuk huruf L terbalik dengan pipa horizontal di bagian atas untuk membentangkan kainnya. Lalu, kenapa kainnya terlihat bergerak-gerak saat astronot mencoba menancapkan tiang tersebut ke tanah bulan yang keras? Mereka harus memutar-mutar tiangnya ke kanan dan ke kiri. Di ruang hampa udara, tidak ada hambatan udara atau air resistance untuk menghentikan gerakan benda. Akibatnya, kain bendera itu terus bergelombang karena efek inersia, dan gelombang itu bertahan jauh lebih lama daripada di bumi. Misteri kedua, hilangnya bintang-bintang di langit bulan. Jika tidak ada atmosfer, harusnya langit di bulan dipenuhi miliaran bintang yang sangat terang, bukan? Jawabannya ada pada ilmu fotografi kamera. Pendaratan Apollo itu dilakukan pada saat siang hari di bulan. Permukaan bulan yang tertutup debu putih dan baju astronot yang berwarna cerah memantulkan cahaya matahari dengan sangat kuat. Kamera Hasselblad yang digunakan astronot diatur dengan kecepatan rana yang sangat cepat, dan bukan lensa yang kecil agar foto astronotnya tidak silau atau overexpose. Lalu, bagaimana dengan foto tapak sepatu ikonik yang konon tidak cocok dengan sol sepatu baju astronot Neil Armstrong yang dipajang di museum? Ini adalah salah paham yang sering kali dibagikan di sosial media. Foto tapak sepatu yang terkenal itu sebenarnya milik astronot kedua, Buzz Aldrin, bukan Neil Armstrong. Dan yang terpenting,
Baju astronot Apollo memiliki sepasang sepatu pelindung tambahan yang dipakai khusus saat mereka berjalan di permukaan bulan untuk menahan gesekan batu tajam dan suhu ekstrem. Bagian bawah sepatu luar inilah yang memiliki gerigi melintang, persis seperti cetakan tapak sepatu yang ada di tanah bulan. Sementara sepatu yang dipajang di sebagian besar museum adalah sepatu bagian dalam tanpa pelindung luarnya. Jika masalah bendera dan foto bisa dijelaskan oleh sains, konspirasi ketiga ini akan membawa kita ke tingkat yang lebih ekstrem. Sabuk radiasi Van Allen. Bumi kita dilindungi oleh lapisan radiasi yang sangat kuat, terjebak oleh medan magnet planet kita. Lapisan ini dinamakan sabuk Van Allen. Para penganut teori konspirasi berargumen bahwa tingkat radiasi di sabuk ini sangat mematikan. Manusia manapun yang nekat menembus dengan teknologi tahun 60-an akan terpanggang hidup-hidup atau mati karena kanker dalam hitungan jam. Jadi, bagaimana mungkin pesawat Apollo bisa melewatinya bolak-balik tanpa jebol? Pertanyaan ini sempat membuat banyak orang ragu. Tapi para ilmuwan NASA di tahun 60-an bukanlah orang amatir. Mereka sudah menghitung resiko ini dengan sangat matang. Pertama, jalur penerbangan pesawat Apollo dirancang sedemikian rupa agar menghindari bagian terdalam dan paling pekat dari sabuk Van Allen. Mereka memilih jalur melengkung yang melewati bagian sabuk yang paling tipis. Kedua, kecepatan roket Saturn V saat itu sangat luar biasa. Pesawat Apollo hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk melewati sabuk radiasi tersebut. Dengan lambung pesawat yang dilapisi aluminium, total dosis radiasi yang diterima para astronot selama perjalanan tersebut sangat kecil. Bahkan, setara dengan dosis radiasi yang diterima seseorang saat melakukan ronsen medis sebanyak beberapa kali saja. Jadi, tuduhan bahwa mereka akan langsung tewas adalah klaim yang terlalu dilebih-lebihkan. Selain masalah radiasi, ada satu bukti fisik yang sampai hari ini tidak bisa didebatkan oleh para ahli teori konspirasi manapun di dunia. 382 kg batu bulan yang dibawa pulang oleh 6 misi Apollo. Batu-batu ini didistribusikan ke ratusan laboratorium independen di seluruh dunia, termasuk kepada ilmuwan dari Uni Soviet, yang saat itu menjadi musuh bebuyutan Amerika. Hasilnya, semua ilmuwan sepakat bahwa batu-batu ini 100% berasal dari luar angkasa. Batu bulan yang sama sekali tidak memiliki kandungan air dan memiliki bekas hantaman meteorit mikro yang tidak mungkin bisa dipalsukan atau dibuat di laboratorium bumi manapun pada tahun 1969. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling masuk akal dan paling sering ditanyakan oleh masyarakat awam. Jika kita sudah punya teknologinya di tahun 1969, kenapa selama lebih dari 50 tahun terakhir, kita seolah kehilangan kemampuan dan tidak pernah kembali lagi ke bulan? Apakah karena rasa takut kebohongannya terbongkar? Atau karena ada alien di bulan yang melarang manusia datang lagi? Alien ada nggak sih? Jawabannya jauh lebih membosankan daripada teori alien. Jawabannya adalah uang dan politik. Proyek Apollo di tahun 1960-an bukanlah proyek ilmiah murni, melainkan proyek harga diri politik. Amerika Serikat rela membakar uang dalam jumlah yang sangat tidak masuk akal demi mengalahkan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Pada puncaknya, anggaran NASA memakan hampir 5%
dari total seluruh APBN pemerintahan Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, anggaran NASA saat ini bahkan tidak sampai 0,5%. Begitu Neil Armstrong berhasil menapakkan kaki di bulan dan Amerika Serikat dinyatakan menang taruhan, motivasi politik itu langsung lenyap. Rakyat Amerika mulai protes karena uang negara habis didepak ke luar angkasa. Yang padahal, di dalam negeri masih banyak masalah sosial dan perang Vietnam yang menguras biaya. Mengirim manusia ke bulan itu sangat mahal dan sangat berbahaya. Setelah misi Apollo 17 pada tahun 1972, pemerintah Amerika Serikat memutuskan bahwa tidak ada lagi alasan mendesak untuk membuang-buang miliaran dolar hanya demi mengambil batu di bulan. Fokus dunia pun bergeser ke teknologi yang lebih berguna secara ekonomi, seperti satelit komunikasi, teleskop luar angkasa Hubble, dan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Tapi bagi kamu yang rindu melihat manusia berjalan di bulan, ada kabar baik. Narasi bahwa kita kehilangan kemampuan untuk kembali ke bulan akan segera patah dalam waktu dekat. Saat ini, NASA bersama dengan berbagai negara dan perusahaan swasta seperti SpaceX sedang menjalankan mega proyek bernama misi Artemis. Mengapa namanya Artemis? Dalam mitologi Yunani, Artemis adalah dewi bulan dan merupakan saudara kembar dari Apollo. Misi ini bukan sekedar datang, menancapkan bendera, lalu pulang seperti yang dilakukan 50 tahun yang lalu. Target Artemis jauh lebih besar, yang diantaranya membangun pangkalan permanen di bulan, membangun stasiun luar angkasa yang mengorbit bulan bernama Gateway, dan mengirimkan astronot wanita, serta astronot berkulit hitam pertama dalam sejarah ke permukaan bulan. Teknologi tahun 60-an memang bisa membawa kita ke bulan. Tapi teknologi itu sangat beresiko tinggi. Komputer pesawat Apollo saat itu bahkan kalah canggih dibandingkan dengan smartphone murah yang ada di kantong celana kalian sekarang. Untuk kembali ke bulan, membangun ekosistem yang bisa ditinggali manusia dalam jangka panjang, dan menjadikan bulan sebagai batu loncatan menuju planet Mars, kita membutuhkan infrastruktur baru yang jauh lebih kompleks. Dan itulah yang sedang dikerjakan oleh para ilmuwan saat ini. Teori konspirasi pendaratan di bulan akan selalu ada, karena memang jauh lebih menarik untuk mempercayai sebuah skandal besar daripada harus membaca ratusan halaman dokumen ilmiah yang rumit. Namun, menghapus pencapaian pendaratan di bulan sama saja dengan menghina kerja keras sekitar 400.000 ilmuwan, teknisi, penjahit baju astronot, hingga buruh pabrik yang terlihat dalam proyek Apollo. Menjaga rahasia yang melibatkan ratusan ribu orang selama lebih dari setengah abad tanpa adanya satupun yang bocor. Justru itu adalah hal yang paling mustahil di dunia ini. Sekarang giliran kalian yang berbicara. Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah kalian masih menganggap pendaratan di bulan tahun 1969 itu adalah buatan Hollywood? Atau kalian sudah siap untuk menyambut misi Artemis di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita bahas bersama. Karena terkadang, yang paling sulit disembunyikan bukanlah sebuah kebohongan, melainkan kebenaran yang terlalu besar untuk dipercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.